Halo, Assalamualaikum. Nama saya Kanaya, mahasiswa keperawatan UNP. Hari ini kita belajar pemeriksaan fisik postpartum dan perineum. Tujuan pemeriksaan postpartum untuk menentukan kesehatan ibu setelah melahirkan, serta mengidentifikasi penata laksanaan dan edukasi sesuai kebutuhan ibu setelah melahirkan. Dan perawatan perineum untuk mencegah infeksi pada area genital ibu setelah melahirkan. Cuci tangan dengan 6 langkah sebelum kontak dengan pasien. Kemudian kita pasang handscoon. Permisi Ibu, perkenalkan saya Prakanaya yang bertugas pada pagi ini dari pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti. Baik Ibu, tujuan saya datang hari ini, saya akan melakukan pemeriksaan postpartum serta perawatan perineum pada Ibu. Tujuannya yaitu pemeriksaan postpartum untuk menentukan kesehatan ibu setelah melahirkan, serta mengidentifikasi penata laksanaan dan edukasi sesuai kebutuhan ibu setelah melahirkan. Dan perawatan perineum untuk mencegah infeksi pada area genital pada ibu setelah melahirkan. Waktunya sekitar 20-30 menit aja Bu. Apakah Ibu bersedia? Saya bersedia. Baik, saya izin persiapkan alat terlebih dahulu ya Bu. Sebelum melakukan tindakan, kita melakukan kebersihan tangan 6 langkah terlebih dahulu. Kemudian lanjut memasang handscoon. Sebelum melakukan tindakan, alangkah baiknya anjurkan pasien untuk berdoa terlebih dahulu. Baik Ibu, sebelum melakukan tindakan, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum melakukan pengkajian anamnesa, yang pertama kita mengkaji keluhan di sini terkait apakah ibu mengeluh pusing, apakah ibu mengalami nyeri, over pain, kemudian apakah pasien mengalami masalah terkait dengan pemberian ASI dan gangguan eliminasi urin. Selanjutnya, riwayat kehamilan, apakah si ibu ada keluhan atau komplikasi, kemudian kita mengkaji riwayat kehamilan seperti jumlah anak, dan yang terakhir terkait sosial budaya. Apakah ibu atau keluarga melakukan pantangan makanan atau kebiasaan yang sering dilakukan pada masa kehamilan? Setelah melakukan pemeriksaan anamnesa, selanjutnya pemeriksaan fisik seperti TCV. Yang pertama, periksa tekanan darah. Kenaikan tekanan sistolik 30 mm air raksa, diastolik 16 mm air raksa, dan bila disertai sakit kepala atau gangguan penglihatan, maka harus dicurigai adanya preklamasi postpartum. Selanjutnya periksa nadi. Denyut nadi antara 60-70, berkeringat dan menggigil, mengeluarkan cairan yang berlebihan dari sisa-sisa pembakaran melalui kulit, kering menjadi terutama pada malam hari. Selanjutnya ukur suhu tubuh. Suhu meningkat dalam 24 jam pertama sebagai akibat adanya dehidrasi, peregangan muskuler dan perubahan hormonal. Jika setelah 24 jam didapatkan peningkatan suhu di atas 38 derajat selama 3 hari berturut-turut pada 10 hari persalinan, maka perlu diperkirakan kemungkinan adanya infeksi saluran kemih. Baik, kemudian kita melakukan pemeriksaan pada bagian kepala. Nah, pada bagian kepala ini kita fokus pada konjungtiva karena pada masa persalinan ibu mengalami kehilangan darah, sehingga kita harus mengidentifikasi apakah ibu mengalami anemia. Ya Bu, bisa bantu lihat ke atas Bu supaya saya bisa melihat konjungtivanya. Oke, konjungtivanya agak sedikit pucat ya Bu ya. Selanjutnya pada bagian payudara ibu, kita melakukan pemeriksaan pada bagian payudara. Nah, yang pertama kita lakukan inspeksi terlebih dahulu. Apakah payudara ibu simetris atau tidak, kemudian apakah ada pembengkakan, atau kemudian apakah ada perubahan warna atau tidak. Pada pasien saya terlihat simetris, tidak ada pembengkakan, dan tidak ada perubahan warna. Selanjutnya lakukan palpasi. Permisi ibu, kita pegang apakah payudara terasa bengkak, keras, atau lembek seperti ini. Kemudian kita periksa apakah bagian putingnya. Inspeksi apakah puting susunya menonjol atau tidak. Kemudian kita lakukan cek untuk stimulasi ASI. Caranya seperti yang saya lakukan di video.
Baik, pada pasien saya, puting susunya menonjol serta payudara terasa keras. Setelah melakukan pemeriksaan bagian payudara, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada bagian perut. Maaf ya Bu, saya buka bagian perutnya. Nah, pada bagian perut ini kita yang pertama adalah inspeksi terlebih dahulu. Apakah ada distensi pada bagian abdomen atau tidak? Kemudian selanjutnya kita lakukan auskultasi. Ya, kita lakukan auskultasi untuk mengetahui bising usus. Ya, kita cek kuadran. Nah, kemudian cek di kuadran kanan atau 1 menit. Kemudian pada bagian kiri. Nah, setelah 1 menit ternyata bising usus ibu sekitar 5 kali per menit, masih dalam batas normal. Kemudian selanjutnya kita melakukan pengkajian pada area uterus. Nah, pada area uterus ini, pertama kita letakkan tangan kanan kita pada bagian simfisis pubis. Ya, simfisis pubis ini adalah di atas daerah vagina, yaitu adalah kantung kemih. Kemudian tangan kiri kita menyusuri rahim untuk mengetahui tinggi fundus uterinya. Nah, tinggi fundus uteri dalam satu waktu hari itu sejajar umbilikus, sehingga ketika nanti akan berangsur tidak teraba atau kembali ke posisi semula itu dalam waktu 14 hari. Jadi dalam waktu 14 hari itu sudah tidak teraba tinggi fundus uterinya. Nah, seperti ini ya. Kemudian nanti kita raba, oh ternyata sejajar pusat. Kemudian setelah itu kita ketemu tinggi fundus uterinya. Kemudian kita cari posisinya, apakah posisinya di tengah atau posisinya di kanan atau di samping. Kalau pada pasien ini ternyata posisinya ada di sentral atau posisi tengah dengan tinggi fundus uterinya sejajar pusat. Baik, kita tutup lagi ya Bu. Selanjutnya pemeriksaan diastasis rectus abdominis, yaitu peregangan pada otot-otot uterus. Ya, karena pada masa kehamilan terjadi peregangan sehingga kita melakukan pemeriksaan pada otot-otot uterusnya. Ketika saya kasih aba-aba, ibu tundukkan kepala, dagu menempel pada bagian dada, kemudian tarik napas. Ketika saya kasih aba-aba ya Bu ya. Baik, yang pertama tarik napasnya Bu. Baik, betul sekali ya Bu. Oke, sudah cukup pemeriksaan diastasis rectus abdominis. Kita periksanya pada bagian bawah umbilikus sampai ke proses sipodio. Nah, selanjutnya adalah kita periksa bladernya atau kandung kemihnya. Apakah kandung kemih telah penuh atau teraba kosong? Ibu tadi pipis terakhir kapan Bu? Oh ya, tadi ya, sebelum periksa tadi ya Bu ya. Bagus sekali, jadi teraba kosong. Nah, Ibu kita tutup lagi ya. Permisi ya Bu. Selanjutnya permisi Ibu, saya periksa ya Bu pada bagian organ kewanitaannya. Baik, kakinya ditekuk dulu Bu. Yang pertama kita kaji pada area genitalia. Yang pertama yaitu lokea. Nah, kita buka. Yang pertama kita lihat. Nah, ini adalah lokea. Jadi kayak pada hari pertama ini yaitu rubra masih dalam batas normal. Kemudian kita cek juga baunya ciri khas amis. Jumlah atau volumenya sekitar 50 cc. Kemudian kita cek apakah pada area genital ini bagaimana kebersihannya. Kemudian yang selanjutnya, apakah ibu mengalami ruptur atau epistomi. Ya, kalau misalnya ibu mengalami epistomi, kita harus mengkaji dengan menggunakan reda. Yang pertama yaitu red nose, kemudian kemerahan. Kemudian yang pertama pada udem atau kedua ekimosis atau tidak. Kemudian apakah ada itu dicat atau pengeluaran cairan seperti nanah atau tidak. Kemudian itu adalah approximately, yaitu kerekatan. Kemudian kita melakukan perawatan perineum. Baik, yang pertama kita bersihkan dengan menggunakan kapas sublimat. Yang pertama kita bersihkan pada area sebelah luar yaitu labia mayora. Baik, kita pegang dari ujung sampai ke bawah. Selanjutnya yang sebelahnya lagi. Selanjutnya melakukan pada bagian minora kanan dan kiri. Selanjutnya dari atas sampai bagian anus ibu. Selanjutnya kita ganti pembalut ibu dengan pembalut yang baru. Permisi ya Bu, kita ganti pembalutnya.
Kemudian kita kembalikan posisi kaki ibu seperti semula. Permisi ya bu, kita kembalikan kakinya. Setelah melakukan tindakan, rapikan pasien kembali dengan posisi yang nyaman. Kemudian dokumentasikan hasil pemeriksaan. Kemudian bereskan alat serta mencuci tangan dengan 6 langkah. Baik ibu, saya telah selesai melakukan tindakan. Kalau ibu butuh apa-apa, ibu bisa panggil saya di ruangan perawat. Selanjutnya saya izin pamit ya bu. Terima kasih sus. Iya sama-sama bu.